Alhamdulillah, Mudirul Ma'hadid Daril Amanah, Asy-Syaikh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir. Sadatul Mu'alimul Al-Ustadz Haji Muhammad Adib LCMA. Al-Mukarramah ala Jami'il As-Sadidat wa ayyuhal hadirun rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kami semua hingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati manisnya Islam hingga saat ini. Adanya saya di sini hanyalah sebagai pembawa acara dalam acara kajian Ramadan Pondok Pesantren Darul Amanah. Sebelum kita memulai acara di pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Furqan. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah wali kulli niyati sholihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah lantunan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Mi'raj Al-Arasy. Kepadanya kami persilahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
وزدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه محمد. Semoga dengan lantunan sholawat tadi kita dapat mendapat syafaat di yaumil kiamah kelak. Dan tibalah kita di acara inti, yaitu kajian Ramadan Pondok Pesantren Darul Amanah yang akan disampaikan oleh Haji Muhammad Adib LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus sholihat alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan sama-sama kami hormati orang tua kita bersama, pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah, beliau Ki Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir, dewan guru yang di rumah ataupun yang di pondok yang kami hormati dan kami muliakan, santri putra dan santri putri yang ada di pondok dan yang ada di rumah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah. Yang pertama, kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Di samping kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, kita juga bisa menambah pahala kita dengan qiyamul lail, misalkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara. Alhamdulillah di pondok ini, tentunya di masyarakat Indonesia yang muslim, setiap bulan Ramadan ba'da isya tarawih di pondok kita ini
Alhamdulillah memakai Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Jadi sambil kita sholat tarawih, sambil kita memahami firman-firman Allah dan menteladani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, ustadz ustadzah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saya diberi tugas seperti minggu-minggu yang lalu adalah menyampaikan kajian tafsir, dan tafsirnya masih menggunakan kitab yang minggu-minggu lalu, yaitu kitab At-Tafsir Al-Munir karya Al-Ustadz Ad-Doktur As-Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi Wahbah Az-Zuhaili ini ulama kontemporer, beliau ulama Syria. Menurut beberapa biografinya adalah salah satu ulama kontemporer yang bermadhab Syafi'i. Maka karya-karya tafsir beliau itu terkadang menyisipkan hukum-hukum Islam yang lebih mendekati madhab Syafi'iyah. Nah, ustadz-ustadz sekalian, minggu lalu kita sudah belajar surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 34. Kemudian sebelumnya juga sudah belajar surah Al-Ahzab, surah Al-Isra dan seterusnya. Hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Munir surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 49. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tatunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Shadaqallahul adzim. Ustadz-ustadzah, nah, saya sudah menyampaikan kalau ustadz-ustadzah belajar tafsir, di situ ada yang namanya ilmu munasabah. Masih ingat nggak ilmu munasabahnya kemarin? Ilmu munasabah itu mengaitkan antara ayat yang ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Munasabahnya apa dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya Allah mengatakan seperti ini, Ustaz. Jadi seruan Allah dari surah Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 45 ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3. Yang pertama Allah mengatakan dalam Al-Ahzab surat ke-1, Ya ayyuhan nabiyyut taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Terus kemudian surah Al-Ahzab ayat 28 Allah mengatakan seperti ini. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Pada ayat 45 Allah mengatakan Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka. Jadi ada berapa seruan Ustadz-ustadzah ayat 1 sampai 45? Ada 3 seruan ya. Seruan yang pertama Allah mengatakan Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, berarti itu amarallahu ta'ala bima yambahi ayyakuna alaihi ma'a rabbihi. Perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya ya ayyuhan nabiyyut taqillaha.
Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha. Jadi hubungan antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, seruan yang kedua, Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Apa Ustazah? Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul katakanlah li azwajika kepada istri-istri engkau ya Muhammad. Jadi ayat yang kedua ini seruannya yambahi ayyakuna alaihi ma'a azwajihi. Hubungan antara hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para istri-istrinya. Nah, yang ayat 45 Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka. Jadi yang bagian ketiga ini dalam tafsir Al-Qur'an penyusun mengatakan amarahu bima yambahi ayyakuna alaihi ma'amatul khalqi. Apa yang harus dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya secara umum. Jadi yang seruan Allah yang pertama itu hubungannya antara Rasul dengan Robnya. Seruan Allah yang kedua hubungannya antara Rasul dengan istri-istrinya. Seruan Allah yang ketiga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hubungan antara Rasulullah beserta kepada umatnya secara umum. Maka ayat yang ke-45 sampai 49 itu diberi judul oleh penyusunnya Mahamu Dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahamun itu adalah tugas dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustadzah. Terus bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama itu kita belajar tafsir ada namanya al-munasabah. Bagian yang kedua ada yang namanya asbabun nuzul. Nah, di buku tafsir ini yang ditulis oleh penyusunnya yang ada asbabun nuzulnya adalah surah yang 47. Bunyinya wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa basyiril mu'minina. Wa basyiril mu'minina itu artinya apa Ustaz? Wa basyir, berikanlah kabar gembira. Al mu'minina kepada orang-orang mukmin. Nah, ayat yang ini sababun nuzulnya sebagai berikut. Akhraja Ibnu Jarir an Ikrimah wal Hasan al-Basri. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah dan dari sahabat Hasan al-Basri. Qala berkata keduanya, lamma nazala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Di waktu Allah menurunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, qala rijalun minal mu'minina, berkata orang-orang mukmin, hani'an laka ya Rasulullah. Hani'an laka ya Rasulullah. Selamat kepada engkau ya Rasulullah. Qad alimna bima yuf'alu bika. Qad alimna, kami sudah mengetahui bima dengan apa-apa yuf'alu bika, apa yang Allah berikan kepada engkau. Famada yuf'alu bina, dan apa yang akan Allah lakukan terhadap kami. Jadi Rasul itu oleh Allah diberi ganjaran liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Rasul itu akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut nabi yang maksum. Masih ingat enggak? Maksum itu apa? Terjaga. Maksum itu artinya al-ismatu minadzunubi, yang terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Jadi Rasul itu tidak punya dosa. Kalau manusia seperti kita punya dosa atau tidak? Punya. Semua manusia menurut akidahnya orang ahli sunnah wal jamaah itu memiliki dosa.
Yang tidak punya dosa hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi termasuk keluarga Rasulullah itu di Al-Ahzab yang kita pelajari minggu lalu, keluarga Rasulullah itu juga akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Dalilnya apa Ustaz-Ustazah? Masih ingat apa tidak? Itu yang keluarga Rasulullah akan selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat dan dosa apa? Rahmatullahi wabarakatuh. Innama yuridullah liyutiba ankumur ritsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Itu dalilnya bahwa keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Nah, setelah sahabat orang mukmin itu mengatakan kepada Rasulullah seperti itu, bahwa Rasul itu sudah dijamin atau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, terus apa yang akan Allah berikan terhadap kita ya Rasulullah? Maka turunlah ayat sebagai berikut. Fa anzalallah liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin. Surah Al-Fatah ayat 5. Wa anzala fi suratil ahzabi, dan Allah juga menurunkan ayat di dalam surah Al-Ahzab, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa basyiril mu'minina, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang mukmin, bi anna lahum, sesungguhnya mereka orang-orang mukmin itu minallahi, dari Gusti Allah, fadlan kabira, akan menerima anugerah yang besar. Jadi kalau Rasulullah itu diampuni dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang, sementara orang mukmin itu akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab nuzul surah Al-Ahzab ayat keberapa Ustaz? Ayat 47. Fahim insyaallah ya? Fahim mau fahim tum? Fahim tum ya? Jadi begini Ustaz, tidak semua ayat Al-Quran itu punya asbabun nuzul. Tidak semua ayat Al-Quran punya asbabun nuzul. Tetapi hanya beberapa ayat Al-Quran yang punya asbabun nuzul. Kalau ayat-ayat itu disebut asbabun nuzul, tetapi kalau untuk satu ayat disebut sababun nuzul. Perkiraan yang punya sababun nuzul itu menurut pendapatnya Imam Suyuti ada sekitar 20% dari sekian jumlah ayat yang di dalam Al-Quran. 20% itu tidak semuanya riwayatnya juga sahih. Ada riwayat yang tidak sahih. Dan kami lanjutkan. Ustaz-ustazah, itu bagian yang kedua adalah sababun nuzul dari surah Al-Ahzab ayat 48. Kemudian bagian yang ketiga, at-tafsiru wal bayanu. Apa Ustaz? At-tafsiru wal bayanu. Jadi ayat 45 sampai 419 apa tafsirnya? Dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayati sab'u mahamin lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut ada 7 tugas-tugas kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 tugas 7 tugas atau 7 fungsi kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1 sampai 3 itu dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Bunyinya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi tugasnya Rasulullah ya Ustaz, nomor 1 adalah syahidan. Syahidan itu apa? Sebagai saksi. Nomor kedua, tugas dakwahnya Rasulullah itu adalah mubasyiron. Mubasyir itu apa Ustaz? Pembawa kabar gembira. Nomor 3, tugasnya Rasulullah itu nadhiron.
Nadhiron, pakai huruf dal ya, bukan pakai huruf dot ya. Nadhiron artinya apa? Pemberi peringatan. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam tafsirnya, asyahid ala ummatihi bitablihi ilaihim. Jadi Rasul itu tugasnya adalah sebagai saksi ala ummatihi, atas umatnya, bitablihi ilaihim, dengan dakwah yang disampaikan kepada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu akan menjadi saksi di hadapan Gusti Allah, di hadapan Gusti Allah atas umatnya. Apakah umatnya itu betul-betul beriman kepada Gusti Allah? Apakah umatnya itu ingkar atas dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Selanjutnya yang disebut syahid adalah ala sairil umami bitablihi anbiyaihim. Ala sairil umami, atas semua umat, bitablihi, dengan dakwahnya, anbiyaihim, nabi-nabi mereka. Jadi Rasulullah di samping dia sebagai saksi atas umatnya sendiri, Rasul itu juga sebagai saksi atas umat-umat terdahulu dan atas dakwahnya nabi-nabi terdahulu. Jadi Rasul itu menjadi saksi atas dakwahnya Nabi Adam, atas dakwahnya Nabi Idris, atas dakwahnya Nabi Hud, atas dakwahnya Nabi Soleh dan seterusnya. Nabi Adam itu berdakwah atau tidak ada? Berdakwah atau tidak Nabi Adam itu? Nabi Adam itu di saat dilahirkan Nabi Adam itu diciptakan oleh Gusti Allah itu dari bayi apa langsung dewasa? Langsung dewasa. Nabi Adam itu beserta istrinya Sayyidah Hawa itu punya keturunan berapa? Jadi diperkirakan Nabi Adam itu beserta Sayyidah Hawa, istrinya itu mengandung sebanyak 100 kali. Setiap kandungannya itu melahirkan anak yang kembar. Jadi anaknya selalu kembar, putra, putri, putra, putri. Tetapi saudara sekandungan tidak boleh menikah. Yang boleh menikah adalah saudara yang di luar kandungannya. Misalkan kandungan pertama dengan kandungan pertama tidak boleh menikah. Maka yang boleh menikah itu adalah saudara di luar kandungannya. Itu yang menjadi saksi dakwahnya Nabi Adam itu nanti juga Rasulullah SAW. Tapi umat Islam seperti antum itu kan kecewa juga terhadap Nabi Adam. Betul apa betul? Harusnya kan antum sudah tinggal di surga. Nabi Adam itu dulu kan awalnya tinggal di surga dah. Betul ya? Terus kemudian disuruh keluar dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan terkena bujuk rayuan iblis. Maka kemudian Adam itu diusir dari surga. Ayatnya apa? Ayatnya panjang ya. Itu kalau tarawih sering dibaca ya. Wa itu kalau apa Ustaz Aska? Wa itu kalau rabbuka. Ini harus namanya hafid itu tidak hanya cukup hafid. Hafid itu harus diiringi dengan pemahaman Al-Quran menjadi seorang mufasir. Jadi tidak cukup antum menjadi seorang yang soleh, tetapi antum harus menjadi orang yang alim dan soleh. Kalau Ustaz Aska ini sudah alim dan soleh atau baru soleh? Soleh, alim qalil faqat. Idaman. Nah ya. Kemudian Rasul itu juga akan menjadi saksi atas dakwahnya nabi-nabi seperti Nabi Musa terhadap kaum Bani Israel, dakwahnya Nabi Ibrahim, juga dakwahnya Nabi Isa dan seterusnya. Tetapi yang paling susah itu ada nabi yang ditegur langsung oleh Gusti Allah. Itu yang menjadi saksi nanti Rasulullah SAW. Siapa nabi yang ditegur oleh Gusti Allah? Nabi Isa. Itu dalam Quran surah
dalam Quran surah kelima itu surah Al-Maidah ayat 116, Allah mengatakan seperti ini. Wa id qalallahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wa id qalallahu ya Isa ibn Maryam. Allah berkata kepada Isa putra Maryam, anta qulta lin-nasi. Apakah wahai Isa, apakah engkau berkata kepada umat manusia, attakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku bersama ibuku Tuhan selain daripada Tuhan Gusti Allah. Jadi kan Nabi Isa itu disembah oleh siapa dah? Oleh orang Nasrani. Ketika Nabi Isa disembah oleh orang Nasrani, langsung ditegur oleh Gusti Allah, attakhiduni wa ummi ilahaini min dunillahi. Apakah jadi seolah-olah itu Nabi Isa pernah mengatakan kepada Allah, jadikanlah aku dan ibuku itu Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teguran Allah kepada Isa dalam surah berapa dah? Al-Maidah ayat 116. Tetapi itu panjang ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa bihaqqin, dan seterusnya. Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang harus disembah. Itu pertanggungjawaban Nabi Isa nanti berat itu di hadapan Gusti Allah. Yang akan menjadi saksi siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu kedudukannya dia adalah sebagai syahidan atas umat-umatnya. Umat-umatnya itu seperti kita. Apakah kita itu betul-betul mencintai Allah dan mentasbihkan, apakah kita sudah mengagungkan Allah dan mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti yang akan menjadi saksi adalah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Rasul akan menjadi saksi atas umatnya, Rasul juga akan menjadi saksi atas dakwahnya nabi-nabi terdahulu. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Rasul itu akan menjadi al-mubasyir. Apa dah? Al-mubasyir. Al-mubasyir itu berarti tadi ya, pembawa kabar gembira. Jadi yang disebut al-mubasyir adalah lil mu'minina bi rahmatillahi wa bil jannati. Allah akan membawa kabar gembira untuk siapa? Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Bi rahmatillahi, dengan kasih sayangnya Allah, wa bil jannati, dan dengan surganya Allah. Jadi yang membawa kabar gembira itu ada Rasulullah SAW, Ustaz. Nah, sekarang di saat Rasul membawa kabar gembira, umat Islam itu akan masuk surganya Allah itu melalui jalan yang apa? Nomor satu, melalui jalan dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Dengan fadlun itu apa? Diterjemahkan apa? Dengan fadilahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Yang kedua, umat Islam itu akan masuk surganya Gusti Allah dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa dah? Syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu kan saya sudah menyampaikan ya, ada hadis Nabi yang bunyinya inna syafaati lil kibari min ummati. Sesungguhnya syafaatku itu adalah untuk dosa umat-umatku yang berdosa besar. Tapi syafaat itu ada dua macam dah. Ada dua macam. Imma kita disyafaati Rasulullah setelah kita masuk ke neraka, atau kita disyafaati Rasulullah jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Milih yang mana dah? Masuk ke neraka dulu baru disyafaati, atau jangan sampai kita masuk neraka sudah disyafaati oleh Rasulullah?
jangan sampai masuk neraka. Mudah-mudahan kita sudah disyafaati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Nah, orang-orang seperti antum ini nanti kalau misalkan meninggal, ini kan yang meninggal kan artis kita Didi Kempot. Kalau orang seperti antum itu nanti di saat meninggal itu kena nggak pertanyaan mungkar nakir? Ditanya juga. Meskipun antum guru akidah akhlak, meskipun antum guru usuluddin, meskipun antum guru tauhid, tetap ditanya oleh malaikat. Tetap man rabbuka. Nah, orang itu kalau mau ujian kan dikasih kisi-kisi ya. Dikasih kisi-kisi. Orang mau mati itu sudah dikasih kisi-kisi apa belum dah? Sudah. Ente kan yang ngajarin kan antum. Antum mengajar usuluddin di kelas. Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nabi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kisi-kisi antum masuk ke alam kubur nanti. Sama saja anak-anak ini kan mau ujian TMI, sudah dikasih jawabannya dulu oleh guru-gurunya. Tapi setelah dikasih kisi-kisi itu antum bisa jawab gak nanti di alam kubur? Bisa ya? Man rabbuka, Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ihwanuka, ihwani jami'il muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Nah, terus bagian yang ketiga, tugas dari dakwah Rasulullah SAW adalah al-mundiru. Al-mundiru itu adalah lil asoti wal muqaddibina minan nari wa adabil khuldi. Rasul itu memberikan peringatan lil asoti, bagi mereka orang-orang yang bermaksiat, wal muqaddibina, dan bagi mereka yang mendustakan Allah beserta Rasulnya, akan diberi peringatan dengan apa? Minan nari wa adabil khuldi, dan adabnya Allah yang khuldi. Khuldun itu apa? Khalidina fiha abada, yang akan abadi di neraka. Jadi orang-orang yang bermaksiat dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa adabnya dan siksanya Allah di neraka yang abadi. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat dari tiga bagian yang tadi dulu ya. Jadi tugas-tugas Rasulullah SAW itu kan nomor 1 syahidan, nomor 2 mubassiron, nomor 2 nadhiro. Dijelaskan dalam sebuah hadis ruwiya al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Ibnu Abi Hatim, an Atha bin Yasar, dari sahabat Atha bin Yasar, qala, berkata Atha bin Yasar, laqitu Abdullah bin Amru bin As, saya bertemu dengan Abdullah bin Amru al-As radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Fakultu, kemudian aku berkata, kata Atha bin Yasar, ahbaroni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurati. Saya tolong kasih tahu tentang sifat-sifat Rasul fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Qala ajal. Baik. Wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'ani. Sesungguhnya di dalam Taurat itu Rasul diberi sifat-sifat sebagaimana Allah mensifati Rasul di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran Allah disifati sebagai berikut. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Nah, di dalam kitab Taurat sifat-sifat Rasul juga demikian. Contohnya wa harzan lil ummiyina. Wa harzan lil ummiyina, Rasul itu menjaga kaum yang ummi. Di dalam sifat-sifat Rasul di dalam kitab
Taurat. Rasul itu menjaga orang-orang yang ummi. Orang-orang yang ummi itu artinya orang yang apa? Orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Rasul itu begitu cintanya kepada orang-orang sampai orang-orang yang tidak bisa menulis dan membaca tetap dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Rasul yang lain di dalam kitab Taurat adalah anta abdi wa rasul. Jadi Rasul itu adalah tetap abdun wa rasulun. Kedudukannya adalah sebagai abdun. Abdun itu seorang hamba Allah. Wa rasulun. Rasul itu tetap sebagai seorang rasul. Samaituka al-mutawakkilu. Rasul juga diberi nama dengan al-mutawakkilu. Al-mutawakkil itu berarti yang wakil atau Rasulullah, utusannya Allah. Laisa bifaddin wala qalidin wala sahabin fil aswaqi. Rasul itu tidak berteriak-teriak, tidak bersuara keras jika di dalam pasar. Tidak berteriak-teriak, tidak suara keras di dalam pasar, tidak. Misalkan, "Oi, pindangnya pinten le?" Tidak. Atau misalkan apa misalkan, "Ayo Sukorso." Jadi Rasul itu meskipun di tengah pasar, suaranya tetap sopan dan lemah lembut. Wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ati. Rasul itu tidak pernah membalas suatu keburukan dibalas dengan keburukan. Kalau kita kan beda. Kalau kita disakiti oleh teman kita atau disakiti oleh orang lain, awas tak balas yang luweh parah dari ente menyakiti hati ana. Nah, kalau ente kan seperti itu. Tetapi Rasul itu wala yadfa as-sayyi'ah bisayyi'ati walakin ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru. Akan tetapi Rasul itu sifatnya adalah ya'fu, pemberi maaf, wa yasfahu, dan pengampun, wa yaghfiru, juga pengampun. Walan yaqbidullah hatta yuqima bihil millah al-auja'u. Dan Rasul itu Allah tidak akan mematikannya sampai beliau meluruskan agama yang tidak lurus. Jadi agama itu dianggap oleh sebenarnya begini Ustaz, antara agama yang dibawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu sama atau tidak? Sama ya. Agama yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu sama. Kalau Rasul membawa agama berbeda dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, maka itu disebut mustaqilun. Mustaqil itu artinya agama yang berdiri sendiri, beda dengan seruan oleh nabi-nabi terdahulu. Dan itu tidak boleh. Antara Rasulullah SAW dengan nabi terdahulu itu tugasnya sama. Tugas agamanya adalah sama, yaitu membawa risalah kenabian mereka. Ajaran pokoknya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani sesuatu yang gaib, mempercayai, memerintahkan supaya umatnya percaya kepada Rasulullahnya, memerintahkan umatnya supaya percaya kepada hari kiamat dan lain sebagainya. Itu hakikat ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama. Contoh ayatnya apa? Contoh ayat misalkan Allah mengatakan seperti ini. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi umat-umat terdahulu, ahlul kitab itu disebut umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasrani itu kan disebut ahlul kitab. Diajak oleh Rasul ta'alau ila kalimatin sawa'in, supaya kalian kesini untuk bersama-sama menegakkan kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu apa dah? Kalimat yang dibawa oleh para nabi itu apa? La ilaha illallah. Itu kalimat yang sama itu. Disebut ajarannya tauhid. Ajaran tauhid itu ajaran mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Nah, kemudian selain daripada sifat-sifat nabi yang 3 tadi itu, nanti akan saya lihatkan lagi.
Sifat tugas Nabi yang lain adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 46 bagian kelima dan keenam, Allah mengatakan wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajam munira. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajam munira. Wada'iyan ilallahi artinya apa? Wada'iyan ilallahi ad-da'i ilallahi bitablighit tauhid wal ahdu bihi. Jadi menyeru kepada umat manusia ilallahi kepada Allah bitablighit tauhidi, yaitu menyampaikan tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut ad-da'wah ilallahi. Ad-da'wah ilallah itu juga dengan bi'idnihi. Dengan apa Ustaz? Dengan bi'idnihi. Jadi Rasul itu dakwah itu tidak sekarapnya sendiri. Rasul itu berdakwah bi'idnihi. Bi'idnihi itu artinya dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebenarnya adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul tidak pernah mengucapkan dalam kesehariannya berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum atau dengan seruan itu atas berdasarkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahfum ya? Nah, hariannya itu Rasul pernah nggak beliau bersabda tetapi berdasarkan istihadnya beliau sendiri, tidak berdasarkan wahyu? Rasul itu pernah nggak beliau bersabda tapi sabdanya beliau itu tidak berdasarkan wahyu, berdasarkan istihad atau pendapat pribadinya seorang Rasul? Pernah ya? Contohnya misalkan apa? Ketika terjadi peristiwa perang Al-Ahzab ini, perang Ahzab, Ustadz masih ingat nggak? Jadi yang kita baca ini kan perang Ahzab, surat Al-Ahzab. Disebut Al-Ahzab itu apa? Koalisi ya. Al-Ahzab itu koalisi. Mufradnya hizbun. Hizbun. Ada kalau di Indonesia kan ada Hizbut Tahrir Indonesia. Namanya hizbun. Zamannya adalah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu adalah koalisi antara orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Makanya disebut perang Ahzab. Nah, di saat perang Ahzab itu Rasul itu pendapatnya mengikuti pendapatnya salah satu sahabatnya yang berasal dari Persia. Sahabat Rasul yang berasal dari Persia itu kan namanya Salman Al-Farisi. Persia itu mana? Persia itu dulu penyembah Majusi. Majusi itu nyembah apa? Nyembah api. Jadi negara Persia itu negara yang rakyatnya menyembah api. Itu dulu pernah negara Persia itu pernah mengalahkan negara Romawi. Tapi setelah itu negara Romawi mengalahkan negara Persia. Bedanya apa antara Romawi dengan Persia? Kalau Persia itu menyembahnya api atau manusia yang tidak punya Tuhan sama sekali. Kalau Romawi itu orangnya kan orang-orang Nasrani. Mereka masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Tuhannya sama nggak dengan antum? Nabinya sama. Nabinya Isa. Tuhannya wallahu alam ya, Tuhannya orang Romawi saat itu apa disebut ahlul kitab atau tidak? Yang jelas kalau disebut ya ahlul kitab di dalam Al-Quran, mesti ahlu tafsir itu nyebutnya adalah haula'il yahudi wa nasara jami'an. Itu disebut ahlul kitab. Adapun Tuhannya itu disebut ahlul kitab itu awalnya sama. Mungkin sekarang ada perbedaan. Disebut Tuhannya orang Nasrani berarti Trinitas itu Tuhannya. Kalau yang disebut ahlul kitab yang dulu-dulu
kalau disebut Nasrani berarti menyembahnya kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Isa itu tidak dianggap sebagai Tuhan, tetapi dianggap Rasul, dianggap sebagai Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut ahlul kitab. Kalau yang sekarang walau alam ya, tetapi hampir rata-rata namanya Nasrani itu, Nasrani yang sekarang itu adalah Tuhannya yang Trinitas itu. Kalau lebih jelasnya kan kita mengikuti pengajiannya Dr. Zakir Naik, itu pengajiannya beliau pakarnya. Kalau kita kan tidak tahu. Kalau kita kan taunya bahwa Allah itu mengatakan bahwa inna masalah Isa intallahi kamasali Adam. Misalkan seperti itu, bahwa Isa itu sebenarnya bukan seorang Tuhan, tetapi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi Nabi Isa itu tetap diciptakan dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Di saat Allah menciptakan Nabi Isa, Allah tetap mengatakan kun, jadilah, maka jadilah Isa alaihis salam. Berarti Isa itu bukan seorang Tuhan, itu keyakinannya kita. Tadi saya mengatakan bahwa di saat perang Ahzab ini Rasul mengikuti pendapatnya sahabatnya yaitu Salman Al-Farisi. Berarti ada kalanya Rasul itu beliau itu menggunakan istihadnya tidak berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sebagaimana sabdanya beliau ya, anta a'lamu bi umuri dunyaka. Kamu itu lebih tahu dengan urusan duniamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kemudian si Rasul itu diberi keterangan oleh Subhanahu wa ta'ala, bunyinya seperti ini Ustaz. Wasirajam munira, wasirajam munira. Sirajan itu apa Ustaz? Wasirajam munira. Sirajam itu diterjemahkan apa? Cahaya. Rasul itu diibaratkan seperti cahaya muniro yang selalu terang benderang. Cahaya itu kan dua macam. Ada cahaya yang tidak terang, ada cahaya yang terang benderang. Jadi Rasul itu di dalam ayat ini diberi keterangan oleh Gusti Allah wasirajam muniro. Kenapa Rasul itu kok tidak diibaratkan seperti bagaikan matahari? Misalkan, kenapa? Karena kalau matahari itu kan kadang cahayanya di malam hari nggak kelihatan dah. Matahari itu kalau malam hari tidak kelihatan cahayanya, maka tidak disebut matahari itu menyinari umatnya sepanjang hari dan sepanjang tahun lamanya. Karena matahari itu kalau malam sinarnya tidak kelihatan. Sementara kalau cahaya sirojan atau diterjemahkan sebagai apa Ustadz Asya tadi? Diibaratkan sebagai cahaya. Cahaya itu akan selalu terang benderang. Tidak muniro itu berarti yang terang benderang. Maka Rasul itu diibaratkan bagian cahaya lampu yang terang benderang, yang cahayanya tidak akan pernah redup. Begitu ya. Nah, ini yang seperti ini itu disebut bahasa-bahasa balaghah. Bahasa balaghah. Contohnya misalkan kalau kita belajar balaghah, ada tulisan di balaghah misalkan bunyinya seperti ini. Anta kal asati alal minbari. Apa? Begini. Ra'aitul asada alal minbari misalkan. Itu bahasa yang sebenarnya apa bahasa majazida? Ra'aitul asada alal minbari. Bisa jadi itu adalah makna yang sebenarnya, bisa jadi itu adalah makna yang majaz. Ra'aitul asada alal minbari. Saya melihat singa di atas podium. Berarti ada singa betulan di atas podium. Bisa juga itu bermakna majazi. Ra'aitul asada alal minbari. Saya melihat seseorang seperti singa di atas
mimbar karena saking pinternya, saking tegasnya, saking pidatonya menggebu-gebu dan seterusnya. Orang Indonesia itu yang pidatonya pinter itu siapa? Pak Soekarno. Pak Soekarno itu pidatonya pinter itu. Itu pidatonya Pak Soekarno itu diakui oleh jagat Indonesia. Bahkan orang Mesir itu terkenalnya presiden Indonesia itu ya Soekarno. Sampai sekarang. Berarti kalau saya misalkan pergi ke Mesir, anta min ayin yahi, Indonesi. Min Indonesi Soekarno. Ayo Soekarno. Jadi orang Mesir itu kenal orang Indonesia itu Soekarno. Bahkan di Mesir itu ada pohon-pohon mangga, itu disebut hadhi sajarah Soekarno. Sajarah itu Soekarno. Karena saking populernya presiden pertama Indonesia itu, saking hebatnya Pak Soekarno itu seperti itu. Begitu itu ya Ustaz. Nah, terus apalagi tadi sudah berapa? Sudah 5 ya. Bahwa yang pertama fungsi kerasulan Nabi itu sebagai syahidan, yang kedua mubasyiron, yang ketiga nadhiron, yang keempat da'iyan ilallahi, yang kelima fungsinya adalah sirojam muniro. Terus yang selanjutnya yang keenam wa huwallazi basyiril mu'minina. Wa huwallazi basyiril mu'minina. Ayatnya bunyinya apa Ustaz? Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ai a'lanal basyarah likulli man amana birisalatika. Atau lebih tegasnya, Rasul itu akan menyampaikan berupa kabar gembira likulli man amana, bagi siapa saja yang beriman birisalatika, dengan risalahmu, wa ata'u syar'ika, dan mereka yang mentaati syariahmu, bi anna lahum, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan taat terhadap risalahmu itu ya Muhammad, lahum fadlan kabiro, akan memperoleh fadilah yang besar, ala sairil umami, atas semua umat manusia, wa ajrun adima, dan akan memperoleh pahala yang sangat besar. Nah, ini tugas kerasulan yang keenam ini, Rasul sebagai a'lanal basiro, menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman itu akan diberikan oleh Allah fadlan kabiro. Diberikan apa dah? Fadlan kabiro. Fadlan itu tadi kita terjemahkan apa dah? Fadlan itu akan kita terjemahkan anugerah, gitu aja ya. Anugerah dari Allah yang sangat besar. Itu terjemahnya adalah fadlan kabiro. Jadi Rasul menyampaikan kepada umatnya bahwa siapa saja yang taat terhadap risalah dan syariahnya Allah beserta Rasulnya, maka orang tersebut akan mendapatkan anugerah dari Allah yang besar. Sebenarnya begini Ustaz, umat manusia itu, terutama umat Islam yang beriman seperti antum itu muslim atau mukmin Ustaz? Muslim dan mukmin ya. Ustaz Darul Amanah itu insya Allah mukmin dan muslim. Minggu kemarin kan saya sudah menyampaikan, orang yang Islam belum tentu dia beriman, tetapi orang yang beriman sudah pasti dia seorang muslim. Kalau orang yang disebut muslim, agamanya disebut Islam. Jadi jangan sampai salah. Sebagai agama muslim kita harus beriman kepada Gusti Allah. Jadi sebagai seseorang yang beragama Islam, jadi antum itu seorang muslim, antum itu mukmin. Seorang mukmin itu di saat masuk surga, ketika kita beriman kepada Gusti Allah, oke Ustaz, kita beriman kepada Gusti Allah dan kita sudah mengikuti perintah-perintahnya wajib Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menjalankan beberapa, bukan keseluruhan ya. Kalau saya sebut keseluruhan, itu namanya saya kurang tepat. Beberapa sunnah-sunnahnya Allah dan Rasulnya misalkan. Apakah Allah wajib memasukkan antum ke dalam surganya Gusti Allah? Allah itu wajib nggak memasukkan antum ke dalam surga?
Allah itu tidak wajib memasukkan antum ke dalam surga. Jadi Allah itu tidak punya kewajiban memasukkan orang muslim ke dalam surga dan memasukkan orang yang tidak beriman dan orang ahli maksiat ke dalam neraka. Jadi Allah itu memasukkan surganya Allah itu sendiri berdasarkan fadlun wa rahmatun minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak wajib bagi Allah. Allah itu tidak punya kewajiban memasukkan antum ke dalam surga. Tapi kalau akidahnya Mu'tazilah, Allah itu harus bersifat baik dan terbaik. Harus bersifat baik dan terbaik. Jadi Allah itu harus memasukkan orang yang beriman ke dalam surga. Allah itu harus memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Itu kalau akidahnya Mu'tazilah. Kalau akidahnya Ahli Sunnah, Allah itu tidak harus memasukkan orang yang beriman ke dalam surga. Allah itu juga tidak harus memasukkan orang yang kafir ke dalam neraka. Semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya antum itu insya Allah akan masuk surga lah. Antum itu ini kan bulan puasa. Nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Dapat insya Allah ya. Yang penting di saat bulan puasa itu jangan bermaksiat saja. Insya Allah akan dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mulainya kapan? Ya bisa jadi dari awal Ramadan, bisa jadi, kan kita tidak tahu. Itu kan semuanya rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sepanjang hari bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, Ustaz. Bisa jadi. Sepanjang hari di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Tetapi ulama itu bersepakat bahwa Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Tetapi ulama berbeda pendapat kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya apa sih rahasianya? Rahasianya kenapa kok ada malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar kan khairum min alfi syahrin. Kenapa? Karena umatnya Rasulullah itu umurnya tidak panjang. Berapa rata-rata umurnya umat Rasulullah? 63 atau 83? Rata-rata umatnya Rasulullah itu 83 ya. 83, sekian. Itu kalau diambil rata-rata. Yang sebentar lagi itu yang sudah mulai memutih itu, Ci. Jadi umatnya Rasulullah itu rata-rata 83 dah. Umat-umat terdahulu itu kan umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu umurnya berapa? 950 tahun. Nabi Adam itu berapa tahun? Berapa tahun Ustaz Mahfud Nabi Adam itu? 1000 sekian tahun. Jadi umurnya Nabi Adam itu kalau dipakai untuk menyembah kepada Gusti Allah, pahalanya kan banyak sekali. Sementara antum kan umurnya sedikit. Umurnya sedikit, makanya antum itu kalau dipakai menyembah Gusti Allah, pahalanya tidak terlalu banyak. Kemudian Allah memberikan bonus berupa Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Begitu ya. Nah, saya lanjutkan Ustaz-Ustazah dikit lagi nih. Jamnya sudah jam berapa? Memang kalau ngaji itu rasanya ngantuk sekali ya. Kita lanjutkan ya. Jadi sifat fungsi kerasulan Muhammad tadi yang selanjutnya adalah apa Ustaz? Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Terus kemudian yang lainnya yang nomor 7, wala tuti'il kafirina wal munafikina. Rasul itu tugasnya wala tuti'il kafirina wal munafikin, tidak boleh mengikuti atau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang
munafik. Wada'adahum matawakkal 'alallah, dan supaya Rasul itu disuruh apa? Wada'adahum itu berarti disuruh meninggalkan apa yang menjadi cercaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi supaya ditinggalkan. Orang kafir dan orang munafik tidak boleh diikutin, supaya ditinggalkan atas cercaan mereka atau gangguan-gangguan mereka orang kafir dan orang munafik. Itu adalah tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ulangi sekali lagi Ustaz, bahwa dari seruan Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada 3. Nomor 1, Allah mengatakan apa Ustaz? Ya ayyuhan nabi yuttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Bagian yang pertama seruan Allah adalah hubungan antara Allah dengan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya Rasul itu diperintahkan untuk bertakwa. Bagian yang kedua seruan Allah kepada Rasulullah adalah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Seruan Allah kepada Rasul berupa supaya Rasul mengatakan kepada istri-istrinya. Berarti hubungan Rasul dengan istri dan keluarganya. Yang bagian ketiga adalah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka, dan seterusnya. Itu berarti hubungan antara Rasulullah dengan umatnya secara umum. Umatnya secara umum tadi fungsi tugas-tugas kenabiannya, nomor 1 tugas kenabian Rasulullah sebagai mubasyiro, nomor 2 nadhiro, nomor 3 nomor 1 syahidan, nomor 2 mubasyiro, nomor 3 nadhiro, nomor 4 da'iyan ilallahi bi'idnihi, mengajak kepada Allah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 5-nya adalah sirojam munir. Nomor 6-nya wabasyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabiro. Nomor 7-nya wala tuti'il kafirina wal munafikina wada'adahum matawakkal 'alallah. Itu adalah tugas-tugas dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian yang terakhir dari surat ini ayat 49 tadi kan berkaitan dengan fungsi dakwahnya Rasul. Yang bagian terakhir adalah Allah mengatakan seperti ini Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna, dan seterusnya. Dari ayat tersebut tentu ada hukum-hukumnya. Apa hukum-hukum yang terkaitan dengan ayat tersebut? Hukum yang pertama dari ayat 69. Idza nakahtumul mu'minati. Hukumnya sebagai berikut. Al-mar'atu al-mutlaqah qabla dukhuli la iddata 'alaiha. Al-mar'atu al-mutlaqah, seseorang yang ditalak qabla dukhuli, tetapi ditalak setelah dinikahi, tapi qabla dukhul, belum digauli oleh suaminya, la iddata 'alaiha. Maka istri tersebut tidak ada iddah baginya. Iddah itu apa Ustaz Mi'raj? Iddah itu menunggu masa apa dah? Masa haid disebut iddah. Kenapa kok menunggu masa iddah? Kalau perempuan yang sudah dicerai kemudian sudah digauli, itu kan harus menunggu masa iddah. Masa iddah itu untuk tahu bahwa jika perempuan tersebut nanti punya anak, bapaknya siapa itu ketahuan. Bapaknya siapa? Ketahuan. Maka jika perempuan dinikahi terus kemudian diceraikan, maka perempuan tersebut tidak ada iddahnya. Binasil kitab wa ismaul ummati, baik dari nas Al-Quran
wa ijma'ul ummati ala dalika, ataupun ijma' ulama secara umum. Nasnya kan tadi, nasnya idza nakahtumul mu'minati. Itu hukum yang pertama ya. Hukum yang kedua, itlaqun nikahi alal aqdi wahdahu. Jadi nikah itu sesungguhnya adalah diibaratkan dengan akadnya. Nikah itu sesungguhnya diibaratkan atas akadnya. Seorang laki-laki menikahi perempuan jika dia sudah berakad, sudah mengatakan laki-lakinya qabiltu nikahaha dan seterusnya, maka itu baru disebut nikah. Hukum yang ketiga, ibahatu tolakul mar'ati qabla dukhuli biha. Ibahatu tolakul mar'ati, diperbolehkan tolakul mar'ati, mentalak perempuan qabla dukhuli biha, sebelum perempuan tersebut digauli. Itu boleh. Wa hadhil ayah mukhassasah liqaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi dalilnya salah satunya adalah tapi ayat tersebut kemudian ditaksis dengan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru dan seterusnya. Nah, bagian yang keempat hukum dari ayat tersebut, qauluhu ta'ala al mu'minati idza nakahtumul mu'minati, jika kamu laki-laki mukmin menikahi seorang perempuan mukminat, kharaja mukhrajal ghalibi min ahalil mu'minina annahum la yatazawwajuna illa bi mu'minatin. Jadi seorang laki-laki mukmin itu hendaknya hanya boleh menikahi perempuan yang mukminat. Ingat-ingat, laki-laki mukmin hanya boleh menikahi perempuan yang mukminat. Kalau perempuan mukminat dong. Walakin la farqa fil hukmi bainal mu'minah wal kitabiyah fi ibahati zawaji bil ittifaqi. Akan tetapi tidak ada perbedaan fil hukmi, di dalam hukum bainal mu'minah wal kitabiyah, antara seorang perempuan mukminah dengan perempuan kitabiyah. Perempuan kitabiyah itu berarti apa? Ahli kitab. Ahli kitab yang perempuan. Fi ibahati zawaji, di dalam diperbolehkannya nikah bil ittifaqi. Bil ittifaqi itu apa? Sesuai kesepakatan para ulama. Jadi laki-laki yang mukmin itu boleh nggak dia menikahi ahli kitab perempuan? Boleh. Laki-laki mukmin itu nomor satu yang boleh dinikahi adalah mukminat, nomor dua yang boleh dinikahi adalah kitabiyah. Sekarang dibalik, laki-laki ahlul kitab boleh nggak menikahi perempuan mukminat? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi laki-laki mukmin dia boleh menikahi perempuan yang kitabiyah atau ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa Ustaz? Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Pokoknya kalau belajar tafsir disebut, misalnya Gusti Allah mengatakan seperti ini, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in, yang disebut ahlul kitab itu adalah haula'il yahudu wan nasara jami'an. Itu disebut ahlul kitab. Berarti kalau misalkan antum misalkan yang Ustadz ini ada kesempatan menikahi perempuan ahlul kitab Injil misalkan, boleh nggak? Boleh. Yang jadi masalah itu kan tidak ada ahli kitab perempuan yang mau menikah dengan antum. Masalahnya kan di situ. Iya atau ya? Iya ya. Begitu Ustaz. Terus hukum dari ayat tersebut yang kelima adalah istadalla jumhurul ulama minhum as-Syafi'i wa Ahmad biqaulihi ta'ala idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Di situ kan ada kata summa ala annat talaqa la yakunu illa ba'da nikahin wala talaqa qabla nikahi. Jadi ayatnya bunyi seperti ini, Ustaz. Idza nakahtumul mu'minati tsumma
talaqtumuhunna. Kata thumma di sini berarti menunjukkan bahwa talak itu boleh dilakukan jika sudah melakukan pernikahan. Jika sudah melakukan pernikahan. Kalau misalkan seseorang belum menikah, terus kemudian sudah mentalak perempuan, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Contohnya misalkan, faman qala kullu imra'atin atazawwajuha fahiya talikun misalkan. Misalkan ente saking gantengnya, Ustadz Mi'raj saking gantengnya. Setiap perempuan yang aku nikahi maka sudah aku talak. Padahal dia belum menikah. Terus sudah mengatakan kepada dirinya sendiri, kullu imra'atin atazawwajuha fahiya talikun. Setiap perempuan yang aku nikahi maka perempuan tersebut sudah tertalak oleh saya. Itu boleh atau tidak? Kalau sesuai dengan ayat tersebut, kata pendapatnya Syafi'i dan Ahmad, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Kata di situ ada kata-kata tsumma ala anna talaq la yakun illa ba'da nikahi. Jadi peristiwa talak itu terjadinya harus setelah ada pernikahan. Kalau belum ada akad nikah, maka tidak boleh mentalak perempuan atau tidak boleh mentalak istri. Begitu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Sebagaimana kitab tafsir surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 49, ini pendapatnya dari Al-Ustadz Ad-Doktor Asyekh Wahbah Az-Zuhaili. Mudah-mudahan ilmunya beliau bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang ditulis oleh beliau ini menjadi jariah beliau beserta ahli tafsir yang lainnya. Tentunya Syekh Wahbah ini kan, Syekh Wahbah ini namanya penafsir kontemporer. Penafsir kontemporer itu tidak mungkin dia mandiri menulis tafsirnya, tetapi dia tentunya merujuk kepada kitab-kitab tafsir sebelum beliau. Merujuk kepada tafsir Tabari, merujuk kepada tafsir Fakhrul Razi, merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanbaliyah dan semuanya. Tentunya kita bisa mendapatkan silsilah sanad keilmuan dari para ulama-ulama kita yang terdahulu, dan mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Syukran katsiran. Kalau ada yang betul itu datangnya dari Gusti Allah, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Adib LCMA. Semoga dengan kajian tersebut kita dapat menambah wawasan serta keberkahan ilmu bagi kita semua. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.